Halo teman-temanku, selamat sore teman-teman. Hari ini tanggal 9 Juli 2024 jam 17.40 menit ya, hampir maghrib. Teman-teman, Presiden Jokowi bertemu dengan Syekh atau Grand Syekh Al-Azhar di istana teman-teman. Ya, jadi Presiden Jokowi setelah keliling melihat pompanisasi ke daerah-daerah. Hari ini Presiden Jokowi bertemu dengan Syekh atau Grand Syekh Al-Azhar di istana Presiden. Ya, belum tahu pasti apa-apa saja yang dibicarakan, ya, belum ada press conference-nya sampai saya membuat video ini teman-teman. Jadi saya cuma mau pas tentang Indonesia ya. Indonesia hari ini banyak berita-berita heboh yang menurut saya perlu kebijakan-kebijakan dari Presiden Jokowi ya, supaya masyarakat tuh lebih tenang, khususnya masyarakat bawah. Saya kalau sudah nyinggung masyarakat bawah teman-teman, saya pakai hati dan perasaan, karena saya masyarakat bawah. Hari ini teman-teman yang aktif di media sosial pasti tahu apa saja yang sedang terjadi di masyarakat bawah. Kejadian-kejadian apa yang sedang heboh hari ini, viral hari ini, ya, yang terjadi di masyarakat bawah, tentang keadilan, tentang beras naik, tentang banyak data yang jebol. Jadi data-data masyarakat itu sudah nggak aman lagi hari ini. Ujung-ujungnya nanti merugikan masyarakat. Ya, merugikan masyarakat. Saya nggak usah saya jelaskan secara detail. Bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bayangin aja, pusat data ya bisa jebol, dihajar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya data masyarakat yang seharusnya privasi jadi tersebar kemana-mana. Di zaman teknologi atau media seperti ini bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini masalahnya. Jadi negara tidak baik-baik saja hari ini teman-teman. Itu harus butuh perhatian yang khusus, orang-orang yang khusus, the right man in the right place, ya. Jangan dibiarkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Olah negara di zaman teknologi seperti ini harus betul-betul sumber daya manusia itu benar-benar harus yang mumpuni, nggak asal-asalan. Nanti yang rugi masyarakat. Kalau datanya tersebar, dimanfaatkan oleh orang nggak bertanggung jawab, akhirnya terjadi kerugian massal. Itu yang pertama. Yang kedua, ada berita-berita yang menyangkut rakyat miskin hari ini. Ya, berasnya nggak turun-turun, masih di atas 10.000 per liter, bukan per kilo ya, per liter. Minyak juga masih nggak jelas harganya, masih naik turun. Banyak masyarakat kecil yang nggak punya rumah, banyak pengangguran, ya, anak-anak muda, orang-orang produktif banyak yang nganggur hari ini. Karena saya bagian dari masyarakat kecil itu, jadi saya merasakan betul. Kebetulan saya suka meneliti teman-teman ya. Semua banyak hal saya teliti satu-satu. Mendapatkan data-data yang sangat memprihatinkan di masyarakat. Jadi penelitian itu bisa mematahkan isu-isu yang sifatnya di permukaan. Karena masyarakat hari ini mau mencontoh siapa bingung. Mau mencontoh pemimpin, pejabat, mereka itu gaya hidupnya hedonis. Sedangkan rakyat nggak bisa hedonis, nggak punya uang. Akhirnya dia melakukan hal-hal yang pinginnya hedonis tapi nggak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya ya
nabrak-nabrak, akhirnya rugi sendiri, susah sendiri masyarakat tuh butuh contoh seorang pemimpin, ya. Makanya saya bilang Indonesia sebenarnya kaya raya, teman-teman, kalau ngelolanya benar. Negeri ini kaya raya, teman-teman. Sumber daya alamnya di mana-mana, mau di darat, di bumi, di laut, teman-teman. Sumber daya banyak sekali di negeri ini. Benar, asal dikelola dengan benar saja. Di darat kita punya daratan yang luas sekali. Pertanian, perkebunan, kehutanan, sumber daya alam. Lalu di dalam perut bumi, lapisan bumi, kita punya tambang, batu bara, nikel, emas, perak, tembaga, kaya raya negeri ini. Tapi hanya segelintir orang saja yang menikmati. Ironis nggak? Ironis ya. Oke, saya nggak perdalam lagi. Itu baru sebagian kulit tipis yang saya kupas, teman-teman. Saya kadang-kadang di dalam diri saya ini, kok Indonesia seperti ini ya pengelolaan. Hanya segelintir orang saja yang menikmati kemerdekaan ini. Kalau teman-teman turun ke masyarakat, ya rakyat kecil, wah masih banyak, teman-teman. Orang nggak punya rumah. Kembali lagi saya kisahkan, saya meneliti rakyat kecil itu lama kerjaan saya, teman-teman. Karena saya senang sekali mendapat kebahagiaan jika saya belusuan kemana-mana. Nggak ada pamrih, kepentingan apapun, hanya untuk kepuasan batin saya. Akhirnya saya merasa saya bagian dari itu. Banyak orang yang tinggal turun-temurun nggak punya rumah. Bayang nggak? Menyedihkan nggak? Tapi di sisi lain, seorang pejabat yang dibayar oleh rakyat, rumahnya berpuluh-puluh rumah mewah-mewah. Bahkan banyak yang korupsi. Ya, ditangkap KPK, kejaksaan. Ironis nggak? Ya. Kita bukan rahasia lagi, teman-teman, ya. Yang kita, kalau orang kita merhatiin media sosial atau TV, kita sudah tahu dari dulu sampai hari ini belum berkurang juga tuh koruptor di negeri ini. Korupsinya gede-gede lagi, bukan hanya puluhan juta, dulu puluhan juta, naik lagi ratusan juta, miliaran, puluhan miliar, sampai hari ini triliunan. Sedih nggak lihat Indonesia hari ini, teman-teman? Sedih ya. Itu yang kadang-kadang membuat hati saya menangis kalau melihat negeri ini seperti itu. Apalagi pemimpin ya hanya orang-orang yang memiliki di lingkaran kepemimpinan, teman-teman, yang menikmati negeri ini. Rakyat kecil apa? Paling dapat sumbangan, sembako, itu pun pas-pasan, hanya ngisi perut, kadang-kadang kurang. Terus saya pertanyakan, keadilannya di mana negeri ini? Saya bingung saya sampai hari ini. Belum banyak hal-hal yang menimpa rakyat kecil, rakyat yang lemah. Kalau teman-teman mengikuti berita hari ini dan kemarin, teman-teman tahu lah, baca saja media, saya nggak usah menjelaskan satu persatu. Rakyat kecil berjuang sendiri, hanya orang-orang yang punya hati yang membela. Akhirnya Tuhan bicara di situ, menunjukkan bahwa kebenaran adalah benar. Apakah ini isinya dunia? Ya mungkin isinya dunia. Alam yang menilai nanti, teman-teman, ya. Itu aja cerita hari ini, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Saya ceritakan secara kulitnya saja, silahkan terjemahkan isinya secara detail menurut pemahaman teman-teman sendiri, karena saya di negeri ini nggak mau bicara secara detail, ya. Teman-teman bisa terjemahkan menurut pandangan teman-teman sendiri apa yang sedang terjadi di negeri ini. Terima kasih, sampai jumpa.